Kalau ngomongin brand jam tangan terbaik, mungkin yang langsung kepikiran itu Rolex, Omega, Patek Philippe, Tissot atau Tag Heuer. Pokoknya brand-brand dari Swiss lah. Tapi, kamu tahu nggak kalau brand-brand Swiss ini pernah diobok-obok sama brand Jepang bernama Seiko? Saking parahnya, industri Swiss waktu itu hampir kolaps total. Pendapatan mereka anjlok lebih dari 60%. Jumlah pekerja yang tadinya sekitar 90.000 tinggal 28.000 aja. Dan lebih dari 1.000 perusahaan jam tutup cuma gara-gara satu inovasi dari Seiko. Apa inovasi itu? Dan gimana cara Seiko bisa ngejatuhin dominasi yang telah dibangun oleh Swiss selama ratusan tahun? Yuk kita bahas di Room 49. 1881 di Ginza, Jepang. Seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Kintaro Hattori mendirikan sebuah toko jam kecil. Di toko ini nggak cuma jualan jam aja, tapi juga melayani servis. Dari sinilah Hattori belajar banyak tentang komponen-komponen jam. Hingga akhirnya setelah tabungannya terkumpul di tahun 1892, ia nekat mendirikan pabrik jamnya sendiri yang diberi nama Seikosa. Seiko berarti indah, menit atau sukses, sementara Sa berarti rumah. Waktu pertama kali, mereka tentu aja nggak langsung produksi jam tangan, melainkan jam dinding yang kayak gini. Dan ternyata jam dinding buatannya ini laku keras. Bisnisnya semakin berkembang pesat. Sampai akhirnya tahun 1894, Hattori membeli gedung di pusat kota Ginza yang dulunya bekas kantor koran. Gedung inilah yang jadi cikal bakal Seiko Tower yang sangat ikonik dengan jam dinding raksasanya. Ini adalah foto tower pertamanya sebelum akhirnya dibangun ulang pada tahun 1932 dan hingga kini masih berdiri kokoh di sana. Jadi, kalau kalian mau nampak tilas masih bisa banget. Setahun setelah pindah gedung, Seiko mulai bikin pocket watch pertamanya, Timekeeper, disusul dengan Excellent dan Empire. Memasuki abad baru, Pak Hattori sadar kalau masa depan pocket watch itu ada di jam tangan. Masalahnya, saat itu semua jam tangan berasal dari barat. Belum ada produsen jam Jepang yang berani bikin jam tangan. Tapi, alih-alih jadiin ini alasan buat kasih makan kemalasannya, Hattori justru nganggep ini sebagai tantangan baru. Hasilnya, setelah kerja keras, di tahun 1913, Seiko berhasil bikin jam tangan buatan Jepang pertama di dunia. Diberi nama Laurel, jam ini jadi penanda bangkitnya dunia jam tangan Jepang. Tapi biasa, sebelum sukses besar menghampiri, pasti ada badai yang datang duluan. Buat Seiko, badai ini terjadi pada tahun 1923 saat gempa bumi besar Kanto terjadi. Gempa bumi ini menyebabkan kebakaran hebat. Hampir semua pabrik dan toko Seiko yang ada di sana hancur lebur. Sekitar 1.500-an jam customer Seiko yang sedang diservis meleleh. Tapi anehnya, meskipun hal ini bukan salahnya, Pak Hattori nggak ragu buat ganti seluruh jam yang hancur secara cuma-cuma. Alasannya simple, dia nggak mau mengecewakan pelanggan. Sebuah komitmen yang sering kita dengar tapi jarang kita lihat. Dan nggak disangka-sangka, sikap Pak Hattori ini justru bikin kepercayaan masyarakat kepada perusahaannya jadi semakin meningkat. Customer lama jadi semakin setia, dan customer baru terus berdatangan. Di sini kita bisa belajar kalau kadang kita nggak perlu branding atau marketing miliaran buat bikin customer percaya. Cukup dengan buktiin komitmenmu ke mereka. Momen gempa bumi ini juga yang bikin Pak Hattori pingin sesuatu yang fresh di jam buatannya. Ia ingin menutup semua lembaran buruk akibat gempa dengan lembaran yang baru. Makanya, sejak tahun 1924, ia menambahkan branding Seiko di jam-jam buatannya. Udah jelas, nama ini diambil dari nama pabriknya dulu, Seikosa. Dan sejak saat itulah, nama Seiko terus digunakan hingga saat ini. Singkatnya, setelah kejadian ini, bisnis Seiko semakin berkembang pesat. Bahkan di era Perang Dunia Kedua, Seiko juga memproduksi jam tangan perang untuk Jepang. Salah satu yang populer adalah jam tangan pilot Seiko Satensoku. Yang gak banyak orang tahu, Pak Hattori adalah orang yang terobsesi dengan modernisasi. Dia bangun Seiko dengan metode industrialisasi mesin modern ala Jepang, bukan dengan romantisme palsu ala Eropa. Fokusnya ada di produksi massal dan kualitas yang presisi. Budaya inilah yang nanti bakal ngerontokin dominasi pasar jam tangan Swiss. Gimana ceritanya? Yuk lanjut ke chapter selanjutnya.
Sejak awal mendirikan pabrik, Pak Hattori udah terobsesi dengan mesin canggih. 1 tahun setelah pabrik pertamanya didirikan, ia udah mulai shifting dari yang dulunya dikerjain manual sama manusia ke mesin. Tujuannya hanya ada 2, produksi massal sebanyak-banyaknya dengan kualitas presisi sebaik-baiknya. Budaya inilah yang terus diterapkan Seiko meskipun setelah sang founder meninggal di tahun 1934. Pada tahun 1960, Seiko bikin Grand Seiko, sebuah jam tangan yang buktiin ke dunia barat kalau mereka juga bisa bikin jam berkualitas yang akurat dan tahan lama. Lalu pada tahun 1964, mereka resmi jadi official timer di Olimpiade Tokyo. Mereka kirim 1278 perangkat timing, mulai dari stopwatch hingga kamera foto finish yang sangat presisi. Di Olimpiade inilah, mereka juga ngenalin teknologi quartz, sebuah teknologi mesin yang menggunakan osilator elektronik yang diatur oleh kristal kuarsa untuk menjaga waktu. Osilator kristal ini menciptakan sinyal dengan frekuensi yang sangat presisi, sehingga mesin jam quartz setidaknya memiliki waktu yang lebih akurat daripada jam mekanis. Sebenarnya, teknologi quartz ini udah dikembangkan sejak tahun 1927 oleh Bell Telephone Laboratories. Tapi Seiko lah yang pertama kali memproduksinya secara massal. Meskipun teknologi quartz saat itu udah terbukti kepresisiannya, tapi saat itu masih belum realistis buat nerapin teknologi ini ke jam tangan. Mesinnya gede-gede banget, tapi lagi-lagi Seiko selalu menganggap masalah sebagai tantangan. Setelah Olimpiade selesai, mereka pun langsung ngegas R&D gila-gilaan agar teknologi quartz bisa masuk ke jam tangan. Hasilnya, tahun 1969 mereka berhasil ciptain jam tangan quartz pertama di dunia. Namanya Seiko Quartz Astron. Jam yang memiliki kepresisian yang sangat tinggi. Biasanya, jam tangan mekanikal terbaik bisa error 5-10 detik per hari. Tapi, jam Seiko ini cuma meleset 5 detik. Bukan per hari, tapi per bulan. Sebuah angka yang sangat jauh berbeda. Swiss tentu aja langsung kaget dengan jam ini. Mereka nggak siap buat bersaing. Seiko udah melaju jauh di depan. Tapi mereka coba tetap cool dan nutupin kekhawatirannya dengan bilang kalau quartz itu cuma tren. Abis ini juga lewat. Yang nggak mereka tahu di balik layar, Seiko udah merencanakan sesuatu yang lebih gila, yaitu mass production. Ya, mereka pengen bikin jam quartz yang bisa diproduksi secara massal, sehingga harganya bisa lebih terjangkau. Hasilnya, tahun 1971 mereka ngeluarin Seiko 38 SQW. Saat itu harganya sih masih mahal, tapi yang lebih penting, untuk pertama kalinya, jam tangan quartz bisa diproduksi secara massal. Ini momen krusial, karena saat teknologi quartz mulai stabil, perusahaan Jepang lain kayak Casio dan Citizen langsung turun gunung. Mereka nggak mikir prestis kayak Seiko, mereka cuma mikir gimana caranya bikin quartz jadi semurah mungkin. Dan boom, Casio rilis jam digital, Citizen masuk dengan jam tangan low cost quartz, dan pasar global mulai ketarik. Konsumen berbondong-bondong pindah pakai jam quartz murah. Jam mekanik mahal yang kalah presisi mulai ditinggalkan. Akibatnya, penjualan jam tangan Swiss yang selama ini jadi pemimpin pasar jam tangan langsung anjlok. Dalam periode 1970-an hingga pertengahan 1980-an, tercatat sekitar 57.000 pekerja jam di Swiss dirumahkan. Perusahaan jam tangan yang tadinya ada 1.600-an di tahun 1970, rontok jadi sekitar 600-an aja di tahun 1984. Kejadian ini dikenal sebagai Quartz Crisis oleh Swiss, tapi untuk Jepang, kejadian ini dikenal sebagai Quartz Revolution. Bagaimana tidak, berkat teknologi quartz ini, Jepang berhasil menjadi produsen jam tangan terbesar di dunia. Disinilah Swiss makin ketar-ketir, apalagi saat salah satu produsen jam terbesar mereka, Omega, juga ditawar oleh Seiko. Untungnya, di saat badai besar ini, orang ini muncul dan berhasil nyelamatin harga diri Swiss. Siapakah orang ini dan apa yang dia lakukan buat nge-counter dominasi Jepang? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Di era awal 80-an, pemerintah Swiss mulai menyusun misi penyelamatan industri jam tangan Swiss. Mereka memanggil seorang konsultan bernama Nicolas Hayek untuk memimpin misi ini. Singkatnya, Pak Hayek sadar kalau value jam tangan Swiss itu ada di fashion, style, dan prestige.
Jadi, Swiss nggak akan menang kalau brand-brand besarnya ikutan bikin jam tangan murah. Yang ada branding prestis mereka malah hilang. Solusinya, ya bikin brand jam tangan murah baru yang akan menantang brand jam tangan murah dari Jepang. Maka dari itu, di tahun 1983, Swiss bikin jam tangan baru yang bernama Swatch. Mereka diarahkan untuk fokus bikin jam tangan quartz murah, tapi tetap stylish ala jam mekanikal mahal Swiss. Part jam tangannya dikurangin dari yang biasanya ratusan tinggal 51 parts aja, sehingga harganya juga jauh lebih terjangkau. Serangan balik pun dimulai, dan bener aja, hanya dalam 2 tahun setengah, mereka berhasil menjual 10 juta unit jam tangan. Dan dalam 1 dekade, mereka telah berhasil jualan ratusan juta unit. Lalu, gimana nasib Seiko, Casio, dan Citizen setelah kemunculan Swatch? Jadi, sebenarnya kemunculan Swatch ini juga sempat bikin Seiko was-was. Penjualan mereka di akhir 80-an hingga awal 90-an menurun. Untungnya, Seiko segera sadar dan meninggalkan persaingan pasar jam tangan low tier dan fokus ke pasar mid dan high-end. Sekarang, Seiko dikenal lewat jam tangan mekanikal terjangkaunya, yang sampai sekarang masih relevan dengan lifestyle generasi anak-anak kekinian. Contohnya kayak Seiko 5 yang menawarkan kombinasi desain yang klasik dan timeless, kualitas yang baik, serta harga yang relatif terjangkau. Sementara Citizen selamat lewat jam tangan abadi Eco Drive-nya. Dan Casio? Kamu bisa tonton 2 video Room 49 yang ini buat nemuin jawabannya. Nah, terakhir, kira-kira ada nggak ya kisah perang dagang kayak gini yang menarik kalau dibahas sama Room 49 berikutnya? Kasih rekomendasi di kolom komentar ya. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian pengen lihat video yang kayak gini lebih banyak. Follow juga room49.id di Instagram buat info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.